Chapter 9. Bendahara Meng. Selama bertahun-tahun di Sky Tower, satu-satunya orang yang benar-benar dikenal Yang Kai adalah Bendahara Meng. Lagi pula, dia harus pergi kepadanya setiap bulan. Bendahara Meng memiliki nama panggilan yang oleh sebagian besar orang disebut sebagai Bully Meng. Meskipun posisinya adalah seorang bendahara, dia masih suka memeras poin kontribusi dari murid-murid lain. Ambil krim pembekuan darah misalnya, biasanya akan dijual sekitar 10 poin kontribusi. Dia akan menjual 2 botol dengan harga 3. Jumlah krim yang harus dimasukkan dalam 2 botol. Dimasukkan ke dalam 3. Sangat sederhana. Katanya, beli atau hilang. Tentu saja Bendahara Meng tidak selalu melakukannya, hanya sesekali. Dia hanya menargetkan murid yang lebih kaya untuk orang miskin seperti Yang Kai. Dia bahkan tidak peduli. Poin kontribusi sulit didapat, jadi bagaimana murid dapat berdiri dan dieksploitasi? Setiap murid yang telah ditipu olehnya akan melaporkan kepada dewan. Mereka telah memperingatkannya beberapa kali, tetapi dia masih melanjutkan tanpa bergerak. Selain itu, posisinya sangat penting dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Karena ini, semua murid sekolah membencinya sehingga batas maksimal. Orang tua itu kejam kepada semua orang kecuali Yang Kai. Kepada siapa dia tidak bisa melakukan apa-apa. Itu karena suatu kali dia mengintip murid perempuan dan tertangkap basah olehnya. Tidak menghormati orang tua, sebuah skandal. Dia tertangkap, jadi Bendahara Meng hanya bisa menundukkan kepalanya di depan Yang Kai. Justru karena inilah Yang Kai sangat akrab dengan orang tua itu. Pria tua bejat itu dengan kulit tebal dan cepat menyesuaikannya sikapnya dan berkata sama seperti biasanya. Ya, kata Yang Kai dengan sungguh-sungguh sambil menganggukkan kepalanya. Tidak mengatakan sepatah kata pun, Bendahara Meng mengeluarkan 10 perak dari dalam konter dan mencatatnya. Mengambil perak, dia bertanya, berapa banyak poin kontribusi yang aku miliki sekarang? Sambil memutar matanya, bendahara itu menjawab, kamu mendapatkan 4 poin setiap bulan dan kemudian menggunakan 1 poin untuk menukar 10 perak. Itu membuat kamu hanya memiliki 3 poin untuk disimpan. Menghasilkan total 12 poin di akun kamu. Apa kamu mau menukarnya dengan sebotol krim pembekuan darah? Tidak. Aku hanya bertanya. Dia menjawab sambil bergumam. 12? Jumlah yang sangat kecil. Bahkan jika kamu hanya ingin menukarnya dengan ramuan obat kecil, itu bahkan tidak akan cukup. Dengan wajah serius, Bendahara Meng berbisik kepadanya. Yang Kai kecil, kamu ingin menabung dan menukarnya dengan pelet esensi temper. Tetapi untuk menabung untuk itu, kamu kemudian peringkat dengan kecepatan kamu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Aku tidak akan mencapainya, jawabnya sambil terkekeh. Ini membuat Bendahara Meng terdiam. Dia berpikir bahwa dengan kecepatannya pada saat dia membuatnya, orang tua ini sudah akan mati selama bertahun-tahun. Tapi Bendahara Meng adalah salah satu hal yang aku tidak mengerti. Bicaralah. Pria tua itu berkata sambil mengenakan, aku sedang dalam suasana hati yang baik. Jadi aku akan memberitahumu sikap. Pelet esensi marah adalah obat yang sangat berharga. Bagaimana bisa muncul di sini? Hehehe, berbicara dengan wajah bangga. Itu karena pelet ini adalah harta lelaki tua ini. Yang lain tidak tahu tentang itu. Ah, ini milikmu. Ini membuat Yang Kai tertegun. Dia selalu berpikir bahwa pelet ini milik sekolah. Tidak heran benda tua ini mematok harga yang sangat besar. Sekarang jangan marah, katanya dengan gembira. Ambil minum dari poci teh. Aku tidak akan menggertakmu selama kamu membawa cukup
poin kontribusi untuk ditukar. Old Man akan memberikannya kepadamu, karena kata-kataku bukan apa-apa. Aku akan mengambilnya, kata sambil mengangguk. Dengan wajah murung, Old Man bertanya pada Yangke, aku dengar kemarin kamu dipukuli. Segera Yangke berbalik dan pergi, dan belakangan Bendahara Meng berteriak, biarkan orang tua itu bertanya, jangan terburu-buru untuk pergi. Dia berkata, tapi dia benar-benar merasa senang di dalam. Melihat bahwa Yangke tidak punya niat untuk berhenti, dia menegakkan tubuh dan berteriak, Yangke kecil, kamu harus cepat-cepat pergi. Menara langit bukanlah tempat bagi kamu. Lebih cepat daripada nanti kamu akan terbunuh. Berhenti sebentar, tetapi tanpa berbalik, Yangke menghela nafas. Aku tidak punya tempat untuk kembali. Dia selesai jika dia pergi. Setelah memegang teko sebentar, Bendahara Meng berkata, lalu mengapa kamu datang? Pelet Asesi marah. Dia, harta yang mahal ini bagaimana mungkin orang tua itu memilikinya? Dia hanya membuat kebohongan ini untuk memberimu harapan. Dia tidak pernah berpikir kamu akan menganggapnya serius. Yangke kemudian buru-buru kembali ke gubuknya dan meletakkan sapu pergi. Lalu dengan cepat berjalan keluar, dia pergi ke desa kecil di luar Tanglin untuk membeli makanan dengan 10 serpihannya, seperti yang dilakukannya setiap bulan. Untuk pertama kalinya, perjalanan ini tidak membuatnya merasa lelah. Sebelumnya setiap kali dia berjalan di jalan ini, dia akan mendapatkan serangan asma yang buruk berulang kali. Tapi kali ini tidak terjadi, tubuhnya terasa lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Yang merasa kurang tegang, dia berjalan di jalan setapak. Bahkan jika dia berjalan 100 mil, dia merasa bahwa dia tidak akan lelah. Apakah itu kerangka emas? Ini membuatnya memikirkan sesuatu yang terjadi pagi ini. Ketika dia sedang menyapu, seorang murid lain menabraknya, tetapi sebaliknya dengan apa yang biasanya terjadi, dia memegang tanah dengan sangat stabil. Kemudian murid itu jatuh ke tanah. Meskipun ini tidak banyak, dalam retrospeksi itu tidak biasa. Dengan fisiknya yang lemah, bagaimana mungkin dia tidak jatuh, tetapi pihak lain yang jatuh? Selalu dia yang jatuh. Tumbuh semakin bersemangat. Dia memikirkan tentang perubahan kerangka emas setelah membawanya ke tubuhnya. Meskipun perubahannya ini kecil, lambat laun mereka bisa mencapai perubahan besar. Memikirkan hal ini, Yangke pulih dan segera berjalan ke kota. Melihat sekeliling, dia pergi ke sisi kiri jalan. Dia pergi ke toko beras. Toko itu tidak besar dan pemiliknya bermarga he. Dan penduduk setempat, dia memperlakukan semua pelanggan sama. Ini adalah salah satu alasan mengapa Yangke membeli darinya. Toko kecil itu dapat ditemukan di mana-mana. Alasan mengapa Black Plum Village sangat sibuk adalah karena di daerah sekitarnya, selain mereka tidak ada Sky Tower School, tetapi juga Windy Ransack. Hubungan antara keduanya tidak bisa dianggap buruk. Berbagai sekolah kecil lainnya tidak dapat dibandingkan dengan dua sekte utama ini, karena mereka bahkan tidak memiliki tanah sendiri. Justru karena dua sekte utama inilah desa mampu menjual banyak senjata yang berbeda dan memelihara lingkungan yang ramai penuh dengan berbagai barang, menciptakan lingkungan seperti ibu kota dinasti Han. Setelah berkeliling sebentar, Yangke secara tidak sengaja berjalan melewati sebuah gang tempat beberapa orang berkumpul. Dia tidak tahu apa yang mereka lakukan, tetapi mereka cukup curiga dan memberi Yangke tatapan yang sangat kejam. Terkekeh ringan, dia hanya mengikuti prinsip, dia mengabaikan mereka. Tapi di antara ketiganya ada satu yang berpakaian dengan cara yang mirip dengan Yangke.